Shalom. Hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 9, teksnya ayat 16 sampai 27. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 23. Paulus kadang menjadi seperti hamba, seperti orang Yahudi, seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dan seperti orang yang lemah, supaya memberitakan Injil. Paragraf yang kedua, ayat 24 sampai 27. Mereka pemain lari pun menguasai dirinya dalam segala hal untuk mendapat mahkota yang fana. Bahkan Paulus lebih melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya untuk memberitakan Injil. Kesimpulannya, Rasul Paulus telah meninggalkan hak dan kebanggaan sendiri supaya memberitakan Injil. Dan dia mengaku tentang upahnya ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sehingga Paulus menjadi hamba walaupun dia orang bebas, menjadi seperti orang Yahudi untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi, melakukan seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya memberitakan Injil kepada mereka, dan menjadi seperti orang yang lemah supaya dia dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Dia berkata, aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Kemudian dia membandingkan kehidupannya dengan pertandingan lari. Mereka turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal untuk mendapat mahkota yang fana. Bahkan Paulus lebih melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya untuk memberitakan Injil. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan telah memberitakan tugas penyelenggaraan Injil kepada Paulus. Kedua, Tuhan telah memberikan hukum Taurat baru, ialah hukum Kristus. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus mengaku tentang upahnya ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Kedua, sehingga Paulus menjadi hamba walaupun dia orang bebas, menjadi seperti orang Yahudi untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi, melakukan seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya memberitakan Injil kepada mereka juga, dan menjadi seperti orang yang lemah supaya dia dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ketiga, dia berkata, aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Kemudian dia membandingkan kehidupannya dengan pertandingan lari. Mereka turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal untuk mendapat mahkota yang fana. Bahkan Paulus lebih melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya untuk memberitakan Injil. Aplikasinya. Pertama, mencari upah hanya dari yang memberitakan Injil. Kedua, jangan mempergunakan hak sendiri hanya untuk pemberitaan Injil. Ketiga, usaha menjadi hamba walaupun orang bebas, menjadi seperti orang yang tidak mengenal Yesus untuk memberitakan Injil kepada mereka yang tidak mengenal Yesus. Keempat, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya untuk memberitakan Injil. Kita semuanya harus melakukan pun atau tidak melakukan pun atau tidak mempergunakan pun untuk memberitakan Injil. Jadi PR praktiknya melatih tubuh dan menguasai diri secara jasmani, secara perkataan, dan secara perbuatan juga untuk memberitakan Injil. Kita harus hidup untuk memberitakan Injil. Kita harus melayani hanya untuk memberitakan Injil. Ya, memang kita seorang gembala dan menggembalakan jemaat. Namun bukan hanya itu sajanya. Tugas kita juga harus memberitakan Injil kepada orang yang masih belum mengenal Yesus. Hari ini juga usaha aja untuk hal itu. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.